Di dalam diri kita ini sebetulnya ada potensi yang bisa kita kembangkan. Sayangnya kita terjebak oleh pola pemikiran kita sendiri. Sehingga akhirnya kita mau majunya agak susah. Kenapa demikian? Karena kadang kita bangga dengan milik kita yang lama. Satu contoh saja yang paling sederhana. Anda kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari sering mengatakan, aku ini memang begini kok watakku. Ya kalau aku pendendam ya memang begini. Dia tidak berpikir gimana ya mau mengubah. Enggak bisa diubah, nenek moyangku juga nenek moyang pendendam kok. Nah kalau sudah begini bagaimana? Walaupun diukur usianya tinggi sekali apa yang disampaikan Pak Renal, hasilnya di lapangan pasti mengecewakan. Itu sama dengan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya keinginan banyak. Wah, aku mau berbuat baik ke sana. Aku mau berbuat baik ke sini. Wah, aku hari ini mau belajar ini. Aku hari ini mau beli ini. Hari ini aku mau ke sana dan ke sini. Tetapi kita seharian hanya berpikir rencana. Langkah satu kali pun tidak. Kita tidak pernah mau melangkah, mau mencoba menjebol belenggu kita. Kalau tadi istilahnya Pak Renat, belenggu kita. Belenggu kita apa? Keakuan. Keakuan itu dari mana? Dari konsep, kalau dalam istilah saya, konsep keakuan, konsep diri kita ini yang terlalu kuat. Wah, aku kan pimpinan, maka kamu harus meminta petunjuk kepada diriku. Akibatnya anak buah yang begituan memang gak jalan kalau gak dikasih tunjuk-tunjuk itu. Karena dia pokoknya ya ditunjuk ya jalan, gak ditunjuk ya dia diem. Dia seperti robot yang diprogram. Karena atasannya sudah menganggap ini aku pimpinan. Sebaliknya anak buah juga gitu. Iya, aku kan memang bawahan. Ya cuman menerima aja apa adanya dari atas, ya. Nah, ini yang harus kita ubah. Apa yang sekarang harus kita ubah? Keakuan. Dari mana kita mengubah keakuan? Kita mulai melihat apa sih sebetulnya yang kita sebut aku? Apa aku itu ada? Kadang-kadang kita pergi kemana-mana, jalan, meditasi di berbagai tempat, bertanya ke guru-guru, bertanya orang yang pakai, wah, kudung, apa itu istilahnya, topi yang hitam-hitam, tapi saya tidak menyinggung Pak Jaya, tadi saya mau ngomong hitam-hitam, tapi wah ini, terus dengan akar bahar yang besar, kemudian ikat pinggangnya yang kulit besar, kemudian akiknya sekolang-kaling besar-besar, lalu bertanya, aku itu apa, aku itu apa. Kadang kita lalu bertanya, siapa sih sejatinya diri sendiri? Kemana saya pergi? Lahir dulu dari mana? Mau mati kemana? Apa aku itu ada? Loh ya ada dong, aku ini ada. Nanti dulu, kita akan mulai dari yang sederhana. Kalau kita melihat bunga ini, secara umum orang akan mengatakan bunga ini ada. Ada yang berwarna orange, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna pink. Itu kita mengatakan ada dalam bahasa sehari-hari. Tetapi kalau kita teliti lebih dalam, ada enggak sih bunga? Kalau di sini bunga namanya, kenapa di tetangga namanya flower? Kenapa kok tidak sama namanya? Nah, kemudian yang namanya bunga itu yang mana? Oh, yang ini tipis. Yang tipis itu kelopaknya. Oh ya, kesemuanya. Kesemuanya di tetangga namanya flower. Lalu bagaimana? Ini hanya kesepakatan. Bahkan warna sekalipun, kalau tadi Pak Renald mengatakan Archimedes menemukan hukum Archimedesnya dengan membalik gaya beratnya, sebaliknya Einstein juga mengatakan bahwa warna itu sebetulnya hanya perbedaan frekuensi yang diterima pikiran kita. Jadi dilihat sesungguh-sungguhnya warna itu tidak ada. Makanya kalau kita membuka komputer RGB-nya itu kelihatan mau RGB berapa, red, green, blue. Itu hanya paduan unsur. Musik yang demikian hebat, komposisi yang demikian hebat. Kalau kita dengar satu persatu, itu sebetulnya tidak begitu menarik. Misalnya sekarang musik banyak, tracknya kan banyak sekali, ada misalnya 20 track. Lalu kita hanya mendengar drumnya saja, dibikin solo. Itu suaranya jadi aneh. Kemudian vokalnya saja, vokal. Itu seperti penyanyi kamar mandi. Kemudian
Gitarnya saja. Gitarnya keluar tidak, keluar tidak. Tapi begitu dikempus berbarengan bunyi semua, wah menjadi satu paduan unsur yang bagus sekali. Demikian pula bunga ini. Begitu kita melihat semua, bagus bunganya begini. Tapi begitu dipreteli sedikit, apa sih indahnya? Nah kalau demikian kita sendiri juga begitu. Wah ini orang cantik, orang gagah, orang ganteng, orang pandai, orang apa. Kalau dipreteli semua, tidak ada apa-apanya sebetulnya. Sayangnya yang nggak ada apa-apa itu yang dibelain mati-matian. Ini aku, kalau tidak ada aku tidak bisa begini. Akunya yang mana? Ini loh, itu kan kepala. Kepala itu pun adalah nama untuk memudahkan. Karena yang dipegang itu cuma sebagian kulit kepala. Jadi tidak ada sebetulnya, itu hanya paduan unsur. Nah kalau mau yang abstrak, misalnya hari Senin. Apa bedanya dengan hari Selasa? Itu kan hanya konsep. Makanya sampai tahun baru hura-hura. Apanya yang hura-hura? Selama tahun baru itu bulannya masih bulat, mataharinya terbitnya juga masih di timur dan bulat warna bentuknya. Apa yang dihura-hurain? Karena itu sama dengan kemarin, sama dengan hari ini, sama dengan lusa. Cuman kita terkonsep, ini tahun baru, wah ini ulang tahun, wah ini apa. Itu semua hanya paduan unsur seperti bunga. Nah kalau kita memahami itu, Anda tadi juga memahami bahwa sebetulnya yang namanya orang itu apa? Kita ini semua, yang namanya Pak Renal, namanya Pak Jaya, namanya Ibu Dewi, Pak Marcel, kemudian Pak Ponijan, itu apa sih sebetulnya? Unsurnya sama kok. Bentuk kepala ya begitu itu. Ya cuman bervariasi sedikit lah. Ya. Bentuk badan ya begitu itu. Tapi bervariasi sedikit lah. Semua hanya begitu itu. Cuman kalau untuk membedakan itu loh yang bentuknya begini, yang bajunya hitam, yang waduh nerangkannya susah. Tetapi kalau dikasih nama, oh nih Pak Renal Kasali. Berbeda baju hitam dengan Pak Jaya Suprana. Kalau kita nerangkan detail itu yang berkumis, ini yang tidak berkumis, waduh susah. Nah itu sebetulnya maka nama ini hanya sekedar ditempelkan aja. Maka kalau Shakespeare mengatakan apa sih artinya nama? Itu hanya cuma ditempel walaupun kita dinamain Blackie juga nggak mau.